Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di daerah saya berupa kebudayaan kain. Salah satu kain yang ada di Indonesia yakni kain batik. Nah, kali ini saya akan observasi kain batik yang ada di daerah saya yang ada tepatnya di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ikuti terus ya. Dadah. Batik merupakan kain tradisional khas Nusantara yang memiliki beragam jenis dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Dengan banyaknya jenis batik dari berbagai daerah di Indonesia, tentunya membuat batik itu sendiri memiliki motif yang unik dan berbeda-beda. Tidak hanya itu, bahkan ada pula batik paduan antar budaya, yakni Jawa dan Tionghoa. Dari paduan antar dua budaya tersebut, terciptalah batik Lasem. Nama Lasem diambil dari salah satu daerah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Secara umum, batik ini memiliki dua motif utama, yakni motif Tionghoa dengan gambar burung hong, naga, ayam hutan, dan sebagainya. Sedangkan motif non-Tionghoa bergambar sekar jagat, kendoro kendiri, kericak, geringsing, dan lain-lain. Kain batik yang sering kita gunakan memerlukan proses pembuatan yang tidak mudah dan dilakukan dengan teliti serta telaten tahap demi tahap. Berikut setiap tahap dalam menghasilkan kain batik yang indah dan bernilai. Proses yang pertama yakni nyungging. Nyungging yakni membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola dan tidak semua orang dapat mengerjakan pola ini. Proses yang kedua yakni japlak atau jiplak. Proses memindahkan pola dari kertas ke kain. Proses yang ketiga yakni ngelowong. Di tahap ini, pembatik mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat. Yang keempat yakni ngiseni. Proses ngiseni memberikan isen-isen atau isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan. Proses yang kelima yakni nyolet. Memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan kuas. Proses yang keenam yakni mopok. Bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicolet dengan malam. Yang ketujuh yakni nembok. Proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Yang ke-8 yakni ngelir. Proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam atau kimia. Yang ke-9 yakni ngelorot. Proses ini meluruhkan malam untuk pertama kali dengan merendamkannya di dalam air mendidih. Yang ke-10 yakni ngerentesi. Proses memberikan titik atau cecek pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Proses yang ke-11 yakni nyumri atau menutup bagian tertentu dengan malam. Yang terakhir yakni ngelorot. Ngelorot adalah proses akhir meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air yang mendidih, kemudian diangin-anginkan sampai kering. Setelah kering, kemudian kain dilipat lalu dipasarkan di luar daerah Lasem. Nah, bagaimana video yang tadi? Tertarik kan? Nah, batik memang salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang mana ini terus dilestarikan dari zaman ke zaman, termasuk di zaman sekarang yakni abad 21. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.